Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani kita, sehingga kita bisa mencari ilmu dengan baik, dengan giat, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Baik anak-anak sekalian, teman-teman, sebelum kita melanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga memohon kepada Allah, semoga acara kita, acara bimbingan kita berjalan dengan lancar dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk berdoa, apakah ada yang bisa memimpin? Boleh ketua kelasnya apa siapa yang memimpin? Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita perkenalan, mungkin bertanya-tanya juga, kakak ini siapa, dari mana gitu. Nah, pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kemudian tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau sudah cinta, insya Allah pasti kita semua akan bersama. Nah, baik, di sini nama kakak Opik Taufik, kakak dari Universitas Indraprasta PGRI, Unindra. Nah, dan kebetulan kan di sini teman-teman anak sekalian sudah kelas 3 nih. Kelas 3 nantinya akan lanjut kuliah ataupun lanjut bekerja. Nah, di sini bebas menentukan pilihan sesuai keyakinan hati teman-teman sekalian gitu. Nah, mungkin bertanya-tanya juga nih, kenapa kakak berdiri di sini, untuk apa tujuannya. Nah, baik, langsung saja, kakak di sini itu akan memberikan suatu pembelajaran insya Allah yang bermakna, insya Allah yang bermanfaat, pembelajaran konseling ataupun dengan bisa Ananda mungkin sering mengenalnya dengan sebutan BP ataupun BK, dan sekarang sudah berubah gitu kan, diganti dengan bimbingan muslim. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan suatu layanan informasi, di mana layanan informasi ini akan kakak kemas dengan format klasikal. Format klasikal itu yang seperti mana gitu. Format klasikal itu nantinya akan kakak bahas secara meluas, secara jelas, secara menyeluruh bersama-sama teman sekalian. Nah, sebelum ke pemberian materi, kakak akan memberikan suatu tata cara dulu, tata cara sebelum pemberian materi dimulai. Nah, di sini layanan informasi ini suatu informasi yang insya Allah berguna. Itu informasi mengenai pembelajaran, informasi mengenai dunia kerja, informasi mengenai sosial, banyak gitu kan, insya Allah bermakna. Nah, di sini kakak akan menyampaikan layanan informasi mengenai merencanakan karir yang baik itu bagaimana, merencanakan karir yang menjanjikan itu bagaimana. Bisa nanti Ananda cermati apa yang akan kakak berikan. Nah, jadi nanti sebelum dimulai, nanti Anda yang mau bertanya boleh mengacungkan tangan, biar nanti nggak berebutan, biar nanti nggak rame. Soalnya kan kakak sendiri dan teman-teman sini banyak kan, biar teratur, belajar teratur gitu. Bisa mengacungkan tangan lalu bertanya. Kemudian yang akan ke WC, ke toilet, bisa juga mengacungkan tangan, izin terlebih dahulu biar berjalan lancar. Nah, dalam pemberian materi ini, pembelajaran mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Di sini kakak mengajak Ananda sekalian, mengajak teman-teman sekalian dengan kesukarelaan, dengan ketidakpaksaan. Mudah-mudahan Ananda di sini rela, Ananda di sini dengan senang hati bisa menerima, bisa mencermati apa yang akan kakak berikan. Nah, dan tenang saja, insya Allah apapun nantinya yang akan Ananda berikan, yang akan kasih pendapat, yang Ananda akan
mengemukakan pendapat yang merahasiakan untuk diri Anda sekalian. Insya Allah nanti di sini semuanya kita akan menjaga rahasia dari pendapat yang dinilai rahasia. Dan tentunya juga di sini kita harus menjaga norma-norma yang berlaku, norma-norma agama, norma-norma peraturan dari sekolah sini kita jaga dengan baik agar tidak melenceng kemana-mana, itu yang teratur. Nah, baik, di sini kakak akan memberikan materi mengenai merencanakan karir yang yang baik itu bagaimana, merencanakan karir yang nanti kedepannya itu tidak salah buat anda sekalian, buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin di sini bagi sebagian teman-teman sekalian sudah mencari-cari dari sekarang apakah akan melanjutkan kuliah ataupun nanti akan bekerja. Nah, boleh-boleh saja dari sekarang sudah mencari dari sekarang, dan itu sangat bagus sekali gitu. Nah, dalam merencanakan karir ini pastinya anak-anak sekalian harus diperhatikan kemampuan kita. Kemampuan kita itu bagaimana sih, apa yang akan kita kita punya. Apabila kita mampu dalam suatu materi, mampu dalam suatu pembelajaran, ya kalau kitanya mampu dengan insya Allah dengan dengan giat, dengan niat yang baik, bisa melanjutkan kuliah. Dan bagi anak-anak juga yang ingin membantu keluarganya ataupun ingin sambil bekerja, sambil kuliah, itu sangat bagus sekali, bisa direncanakan dari sekarang. Nah, baik, di sini kakak akan memberikan suatu materi trik gitu kan, trik motivasi materi merencanakan karir yang baik ini. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan suatu rumusnya itu yaitu dengan P kemudian dikali T dan sama dengan sukses, insyaallah gitu. Nah, mungkin bertanya-tanya nih teman-teman sekalian, apa ya makna dari rumus-rumus yang tadi kakak berikan? Itu P dikali P kemudian dikali T dan sama dengan sukses, insyaallah sukses. Nah, baik, di sini kakak akan menjelaskan P terlebih dahulu. P itu visi, dimana visi ini bermakna yaitu bertujuan untuk pencapaian pencapaian karir atau pencapaian tujuan yang akan kita tuju. Itu jadi sebelum sebelum kita nih, sekarang kan anak-anak sudah kelas 3, pastinya sudah mempunyai visi kan, visi yang baik itu bagaimana. Jadi dari sekarang itu tujuannya itu harus jelas nih, tujuannya itu atau kita itu mau kerja ataupun mau kuliah, melanjutkan kuliah, itu bebas memilih. Dan harus benar-benar tersusun dengan baik, terencana dengan baik. Nah, kemudian habis P dengan visi kita itu udah mantap dengan pilihan kita mau kuliah ataupun mau kerja. Nah, baru kita menjalankan P. P-nya itu apa? P-nya itu plan. Plan itu rencana yang akan kita tuju dari visi itu sendiri. Nah, jadi si plan ini teman-teman boleh kita mencari-cari dari sekarang universitas yang baik itu di mana, jurusan yang baik itu untuk kita apa gitu. Nah, kemudian yang mau bekerja juga boleh kita mencari-cari sesuai skill yang kita punya. Misalkan skill kita di komputer, bisa kita melamar ke bagian IT ataupun di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, ataupun di pabrik-pabrik. Bisa banyak sekali pabrik-pabrik yang menerima di jurusan SMK ini, insyaallah gitu. Nah, di sini dari plan ini bisa teman-teman sekalian bisa merencanakan misalkan mau melanjutkan kuliah. Nah, dari sekarang itu kita harus giat, harus mempunyai tekad bahwa kita tuh nanti kuliah itu benar-benar mampu
nantinya tidak mengecewakan orang tua kita, tidak mengecewakan saudara-saudara kita di sekeliling kita, agar nantinya kita mencapai suatu pemantapan, suatu nilai yang berguna nantinya gitu. Jadi dari sekarang disusun. Jadi misalkan kita mau ke kampus ini, nah dari sekarang kita cari-cari dan bagaimana tuh masuknya bagaimana, kemudian tesnya bagaimana dari sekarang, biar nanti apa yang kita harapkan itu tercapai, bisa kuliah di situ. Nah setelah kuliah kita tuh harus harus giat, jangan bermalas-malasan. Jadi harus mempunyai jadwal bermain itu, misalkan hari Minggu dari jam segini kita belajar, kemudian dari jam selanjutnya itu ada buat refleksi, kita bisa bermain, kemudian nanti dilanjut lagi bisa belajar lagi. Nah dari sekarang itu kita sudah merencanakan biar nantinya itu tertata, biar nantinya itu tidak berantakan gitu. Jangan sampai kita sudah lolos di universitas yang kita tuju, yang kita harapkan, tapi di tengah jalan kita membelok, di tengah jalan kita merasa tidak mampu. Nah jangan seperti itu, kita harus semangat gitu kan untuk mencapai suatu tujuan yang kita capai. Nah kemudian yang ingin bekerja, sama ini nih harus disusun rencana untuk melamar pekerjaan. Nah dari sekarang kita tuh harus giat-giatnya nih mencari referensi. Kalau misalkan ada teman-temannya, bisa bertanya-tanya lowongan-lowongan yang baik, yang cocok untuk kita. Misalkan dari mesin, ya kita melamar ke bagian pabrik otomotif. Kemudian kalau elektronik bisa kita mencari-cari lowongan-lowongan yang tersedia. Nah di situ kita mencari tahu juga nanti untuk tesnya itu bagaimana, kemudian sudah bekerja itu bagaimana. Jangan sampai nanti kita tertinggal. Jadi jangan sampai kita nanti pas mengikuti tes kita merasa kaget dengan soal-soal yang diberikan dari perusahaan tesnya itu. Nah mungkin dari sini juga SMK sudah dikenali gitu kan tes-tes yang akan dilalui, yang akan dilaksanakan untuk melamar di pabrik-pabrik. Nah itu sangat penting sekali plan untuk mencapai dari tujuan, dari visi yang akan kita tuju itu. Nah kemudian untuk rumus yang ketiga itu T. Nah T itu time itu waktu. Nah dari waktu ini mungkin susah sekali gitu kan mengatur waktu, apalagi sekarang lagi lagi corona juga, kemudian lagi perusahaan juga lagi sangat mengurangi yang bekerja gitu, kemudian yang kuliah juga sekarang lagi online. Nah jadi dari sekarang kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bisa mengisi waktu luang itu dengan baik. Apabila yang bekerja belum mendapatkan kerja, nah kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan dengan bermanfaat. Bisa kita mencari sampingan dulu nih sebelum mencari kerja. Time kita, waktu kita harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak sia-sia gitu, agar kita tiap hari itu kita ada suatu kegiatan, biar nanti kedepannya itu kita merasa semangat untuk mencapai tujuan. Nah kemudian yang waktu untuk untuk belajar, waktu untuk bekerja, waktu untuk bermain, kita itu harus harus balance, kita harus sinkron, bagaimana waktu itu tidak terbuang sia-sia. Nah insya Allah kalau waktu kita tepat sasaran, kalau waktu kita waktu yang kita sudah susun nih, kita sudah rencanakan, nah dari situ kita harus harus benar-benar dijalankan dengan ikhlas, dengan baik. Bagaimana misalkan yang ingin bekerja belum mendapatkan kerja, waktu kita itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ingin kuliah dan sekarang kan online nih, jadi waktu kita jangan dihabiskan dengan bermain handphone, dengan bermain gadget yang tidak ada faedahnya gitu kan, tidak ada manfaatnya. Nah di sini teman-teman bisa memanfaatkannya gitu. Dengan itu kakak akan menyampaikan suatu
rumus juga. Rumusnya itu dengan membuat pohon harapan. Nah, pohon harapan itu jadi misalkan kita tulis di tembok, di dinding. Jadi kita itu membuat suatu gambar, membuat suatu pohon ataupun pohon lah gitu kan, membuat pohon. Kita itu ditempelin ataupun kita tulis, kita tempelin dari rantingnya itu bisa disebut dengan hambatan ataupun apa, nanti kendalanya apa. Kemudian nanti ada daun-daunnya. Nah, daun-daunnya itu sebagai penyemangat, dan nanti kan berbuah tuh. Nah, buahnya itu hasil dari kendala, kemudian dari ranting, dari daun-daunnya itu. Nah, di sini boleh nih teman-teman sekalian, boleh membuat suatu pohon rencana, pohon harapan. Bisa disusun nih pohon harapan itu. Nanti kita tujuannya itu buahnya itu kita akan mencapai kesuksesan nih, mencapai pekerjaan yang baik, pekerjaan yang insya Allah bermanfaat, pekerjaan yang menghasilkan. Nah, kemudian kalau yang sekolah, kita mencapai universitas yang baik, yang bagus bagi kita, yang kita harapkan untuk nantinya kita kesuksesan di kemudian hari gitu. Nah, jadi nanti bisa dibikin tuh pohon harapan itu. Nah, tujuannya itu si buahnya itu kesuksesan mencapai gelar di universitas, kemudian mencapai di perusahaan yang baik. Nah, bisa disusun, bisa kendala-kendalanya nanti ditulis. Kemudian nanti dari solusinya itu ditulis juga, biar nanti kita selesai mandi ataupun selesai bermain, kita pas lihat dinding, oh kita itu punya pohon harapan, jadi harus kendala apa yang belum diselesaikan, nanti kita mencari solusinya bagaimana gitu. Kita harus belajar mandiri, karena kita kan sudah besar juga, sudah SMK, dan kita harus merencanakan sesuatu halnya itu dengan baik, dengan terencana gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa mencermati gitu kan rumus yang tadi kakak berikan, diantaranya itu rumus Pi dikali P, kemudian dikali T, dan sama dengan sukses. Nah, dari situ insya Allah dengan dijalankan rumus itu dengan semangat, dengan disiplin, insya Allah teman-teman akan mencapai tujuan yang berhasil, mencapai cita-cita yang ananda yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kakak akan memberikan suatu kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti tulis harapan bagi ananda sekalian. Harapannya itu nanti akan menjadi apa? Harapannya itu kuliah ataupun bekerja di mana gitu. Kita itu harus mempunyai harapan. Nah, agar nanti harapan itu kita kita capai dengan semangat, kita gapai dengan semangat itu. Diwakilkan saja sama ketua kelompok, bisa bisa diwakilkan dengan berbicara gitu. Nah, dengan begitu nanti kita akan mengetahui harapan-harapan yang akan kalian capai, yang akan kalian tuju gitu. Nah, dan alhamdulillah teman-teman sudah memberikan kesimpulan, sudah memberikan harapan-harapan dengan baik. Untuk kelompok 1 saudara Fajar, kelompok 2 saudari Indri, dan kelompok 3 dari Mela Mela. Dan alhamdulillah harapannya itu baik-baik dari setiap kelompok, dan itu mewakil dari setiap kelompok. Alhamdulillah harapannya baik-baik, dan mudah-mudahan kendala yang tadi Ananda sebutkan, insya Allah dari harapan yang kakak berikan, dari pohon harapan, dari rumus, insya Allah bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, mungkin ini saja yang bisa kakak berikan dari rumus dan dari pohon harapan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kakak juga diberikan kelancaran, bisa sidang dengan lancar, sidang skripsi dengan lancar, dan diberikan kelulusan dengan nilai yang memuaskan bagi kakak. Baik, alhamdulillah kakak merasa bahagia, merasa bersyukur bisa diterima dengan
dengan teman-teman sekalian, bisa berkumpul, bisa berdiri di hadapan anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, dengan berjalan dengan lancar dan diterima dengan baik juga. Dan alhamdulillah di kelas ini sangat kompak sekali dari kekompakan kalian, dari setiap kelompok kalian, dari individu juga alhamdulillah mencermati menerima gitu kan. Nah dari dari materi yang kakak berikan ini mudah-mudahan bermanfaat, kemudian nantinya bisa men-share gitu kan, men-share ke teman-teman yang lainnya. Nah jadi nggak ada salahnya juga kan men-share juga. Itu sangat sangat baik, sangat berguna juga bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Nah mungkin ini saja yang bisa kakak berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang masih kurang sempurna gitu ya dalam menjelaskan materinya, mohon maaf. Dan mungkin cukup sekian, mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.